Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang di pelatihan Melatih Keterampilan Interpersonal secara Efektif. Pada video ini kita akan membahas mengenai menerapkan komunikasi nonverbal yang tepat saat mengajar, menggunakan gestur dalam berkomunikasi, dan teknik pengendalian diri. Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, pada video bagian pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara menerapkan komunikasi nonverbal yang tepat saat mengajar. Komunikasi dilakukan pada dasarnya bukan hanya sekadar menyampaikan pesan atau saling bertukar informasi, melainkan ada tujuan untuk membangun dan memelihara relasi. Untuk dapat melakukan komunikasi yang baik ini, diperlukan keterampilan interpersonal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, komunikasi interpersonal terbagi atas 4, yaitu komunikasi verbal, listening atau mendengarkan, written atau tertulis, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi yang dilakukan antara guru dan siswa bukan hanya sekadar proses pertukaran dan penyampaian materi pembelajaran, namun ada dimensi relasi antara guru dan siswa. Komunikasi sangat berpengaruh pada minat belajar siswa. Apabila guru dapat menggunakan keterampilan interpersonalnya dengan baik dan benar secara menyeluruh, maka akan mempengaruhi minat belajar siswa dan akan mendorong terciptanya pembelajaran yang bermakna dan penuh inspirasi. Pada bagian ini kita akan belajar menganalisis komunikasi interpersonal seorang guru berdasarkan contoh kasus berikut. Mari kita amati situasi ini. Misalkan ada seorang guru matematika bernama Pak Indra. Saat proses pembelajaran berlangsung, Pak Indra lebih banyak mengajar dalam posisi duduk dan menjelaskan materi hanya sedikit. Selanjutnya, jam pelajaran lebih didominasi dengan memberikan tugas maupun latihan kepada siswa. Selama duduk pun, Pak Indra tidak memperhatikan gestur dan ekspresi siswanya saat mereka sedang sibuk berdiskusi atau mengerjakan tugas secara mandiri. Pak Indra malah sibuk sendiri menyelesaikan hal lain yang seharusnya bisa dikerjakan di luar aktivitas mengajar. Sikap seperti ini ternyata lebih sering ditampilkan ke siswanya ketimbang dia menghabiskan jam pelajaran dengan menjelaskan materi sambil berdiri di depan kelas. Menurut Anda, apakah situasi dan sikap yang ditunjukkan Pak Indra ini adalah sebagai bentuk komunikasi? Jawabannya tentu saja iya. Ini adalah bentuk komunikasi antara guru dan siswa. Dalam hal ini, sinyal-sinyal komunikasi nonverbal banyak mengambil peran dalam situasi ini. Lalu, pesan seperti apa yang diterima siswa atas situasi dan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Indra tersebut? Pesan yang mungkin diterima oleh siswa diantaranya: Pak Indra sedang malas mengajar. Pak Indra tidak menguasai materi dan tidak mampu menjelaskannya. Pak Indra tidak peduli apakah siswa sudah paham atau tidak. Pak Indra terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang lain sehingga tugas mengajar dinomor-2-kan. Dan masih banyak lagi persepsi yang muncul di benak para siswa. Pesan nonverbal seperti ini dapat menurunkan semangat dan minat siswa dalam belajar. Tidak ada suasana belajar yang menyenangkan yang terbangun antara guru dan siswa. Dalam banyak pengamatan, hanya sedikit siswa-siswa yang memiliki guru seperti Pak Indra ini paham dengan penjelasan gurunya. Bahkan, mungkin ada siswa-siswa yang memilih melakukan aktivitas lain atau bahkan tertidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Pada akhirnya, guru yang seperti ini akan menurunkan minat belajar siswa secara keseluruhan. Pelajaran matematika akan semakin dicap sebagai pelajaran sulit dan dianggap wajar untuk mendapatkan nilai buruk. Saat pelajaran berlangsung, seorang guru harus bisa mengirimkan sinyal positif kepada siswa, baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang tepat dari guru kepada siswa akan meningkatkan minat dan partisipasi aktif mereka,
sehingga mereka akan lebih mudah menyerap dan menguasai materi pelajaran yang disampaikan. Anda harus bisa menumbuhkan perasaan senang pada siswa Anda, sehingga mereka akan lebih mudah berkonsentrasi dalam belajar. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat belajar pada suatu subjek baru adalah dengan menumbuhkan atau menggunakan minat-minat siswa yang telah ada dengan maksimal. Anda bisa mengawali pembelajaran dengan suatu cerita atau ini biasa dikenal dengan istilah storytelling. Berikut ini adalah aspek-aspek komunikasi interpersonal yang perlu senantiasa Anda kembangkan sebagai seorang guru, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai menerapkan komunikasi nonverbal yang tepat saat mengajar. Di video bagian kedua nanti, Anda akan mempelajari bagaimana menggunakan gestur dalam berkomunikasi dengan siswa. Salam luar biasa.